Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la ma'budu bihaqqin siwah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad وعلى آله وصحابته وأتباعه فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمنا ورحمكم الله اتقوا الله تعالى ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين فقد قال الله تعالى جل وعلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله. أيها الناس يعلمون أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Jumat rahimana rahimakumullah. Seorang saleh yang diabadikan namanya dalam Al-Quran, beliau adalah Luqmanul Hakim, pernah berpesan kepada anaknya, ya bani, ad-dunya tatlubuha fa'alam anna ad-dunya tatrukuha. Wahai anakku, dunia yang engkau cari, ketahuilah olehmu, sungguh dunia itu engkau tinggalkan. Lino murkurendeng isengimbo majapun nalino dek temusa lainna. Wal akhiratu tatrukuha fa'alam annal akhirata tarbuha. Sementara akhirat yang engkau abaikan, ketahuilah olehmu, sungguh perjalananmu menuju ke sana sudah semakin dekat. Hadirin, ini apa artinya untuk kita? Nasihat ini tentu saja tidak hanya untuk anaknya, tapi untuk kita semua. Ketahuilah olehmu, wahai manusia, wahai ahli dunia, setiap waktu bergeser, maka perjalananmu untuk sampai garis finish itu semakin dekat. Kita semua membawa keyakinan yang sama. Kalau setiap manusia sudah ditentukan kontraknya dengan dunia, cepat atau lambat kontrak itu pasti akan berakhir. Hadirin, ini keyakinan yang sudah pasti, tidak mungkin bergeser lagi. Ya, itu qada, ketentuan Allah yang tidak mungkin bisa berubah. Usia manusia boleh saja berubah, tapi kematian tidak akan mungkin berubah lagi. Semua orang pasti akan mati. Itulah makna kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa, semua yang bernapas pasti akan berakhir dengan kematian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara ulama ada berpesan, wahai manusia, kematian bukan urusanmu. Urusanmu adalah bagaimana persiapanmu untuk menghadapi kematian, dan bagaimana persiapanmu untuk menyongsong hari esokmu setelah hari esokmu hari ini. Hadirin, Ali bin Abi Thalib juga pernah berpesan, an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Manusia itu sesungguhnya pada tidur saja. Itu nasab tolinoi matin romanami. Idza matu intabahu, nanti ketika mereka meninggal baru terbangun dari tidurnya. Ia patu napas dim nareko mati. Jadi kita katanya ini adalah orang yang tidur saja. Sekalipun sesungguhnya kita ini tersadar, tapi hakikatnya tetap kita tidur saja. Selagi kita ahli dunia, sungguh kita adalah orang-orang yang tidur. Kenapa demikian? Hadirin, lalu ini diilustrasikan oleh seorang bijak. Katanya begini, tidakkah engkau sering mengalami yang namanya mimpi pada saat engkau tidur? Irut tamatin roh biasa katulu-tulu. Andai kata engkau di dalam mimpimu didatangi oleh seseorang, lalu dia dihadiahkan 1 juta rupiah, napate tengki doi 1 juta kilimata, apakah kita gembira atau tidak? Sungguh kita pasti gembira. Hadirin, tapi ketika kita terbangun dari tidur, coba lihat, masih adakah uang 1 juta di tangan kita itu? Engkamu tiga, ya rodok 1 juta, ya angka iteten rilaletin rota. Hadirin, wahai manusia, ketahuilah olehmu, ketika hidupmu ini di dunia, mungkin ada orang merasa dirinya kaya, ada empannya, ada sawahnya, ada rumahnya, ada mobilnya, betul. Tapi ketika yang bersangkutan itu mengakhiri hayatnya di dunia ini, diberangkatkan ke alam selanjutnya, tiba di alam barzakh, lalu di sana akan menjalani episode hidupnya yang baru. Tanya, kieu gani bolata, kieu gani panggempata, kieu gani galukta, kieu gani otota.
Hadirin, itu rupanya makna dunia. Sungguh keberadaan kita di dunia yang menganggap dirinya sebab berada itu di alam mimpi. Di alam mimpi. Sebentar lagi semua itu akan sirna, semua itu akan berakhir. Kepemilikan akan berganti, kepemilikan akan bergeser. Seiring dengan bergesernya kita dari alam dunia ini ke alam berikutnya. Nariko isalaini dino majepu leleni apun nangi sinar ya pun nangi isalai manan. Hadirin, inilah makna wahai manusia, sungguh hidupmu di dunia ini itu laksana orang yang mimpi. Kehidupan bukanlah di sini, kehidupan itu di alam sana. Maka janganlah engkau tergiur dengan segala kemewahan yang engkau miliki saat ini, karena itu sungguh sifatnya hanya sementara. Cina lampe nih, cina kalalu nih, sedikit lagi itu akan berakhir dengan bergesernya waktu setiap saat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat beliau pernah bercerita, nanti di akhirat sana ada seorang hamba yang datang kepada Tuhannya mengadu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mali, hartaku, kegiro orang paraku. Lalu hamba yang bersangkutan ditanya oleh Yang Maha Kuasa, laisa min malika illa salasu, ketahuilah olehmu, tidak ada sesungguhnya hartamu itu kecuali hanya tiga yang engkau miliki. Lebih dari yang tiga itu bukan milikmu. Yang pertama, ma'akalta fa'afnaita, apa yang engkau makan lalu habis, itulah milikmu. Yang kedua, malabista fa'ablaita, apa yang engkau pakai lalu lapuk, itulah milikmu. Tapi engkau harus tahu, yang pertama dan yang kedua, setelah engkau makan lalu habis, perkaranya sampai di situ. Lalu yang engkau kenakan, yang engkau pakai, pakaianmu, kendaraanmu, rumahmu, setelah lapuk urusannya sampai di situ. Tidak ada yang sampai di akhirat. Yang engkau bisa cari hari ini adalah ma'anfaqta fa'abqaita, apa yang pernah engkau infakkan dulu di jalan Allah, itulah hartamu yang sesungguhnya. Jadi hadirin, coba kita introspeksi diri. Harta sesungguhnya hanya tiga, yang kita makan lalu habis, yang kita pakai lalu lapuk, yang kita sedekahkan itulah yang kita tunggu, yang berangkat lebih dulu menanti kedatangan kita di alam sana. Kalau ada orang hartanya dek tona nandre, dek tona na pakai, dek tona na sedekah, sungguh tanya lena punna tu. Hadirin, mesti kita sadar itu, sungguh dia bukan miliknya. Kalau dia memiliki harta tidak dimakan, tidak dikenakan, tidak disedekahkan, sungguh harta itu milik siapa? Tinggal tunggu waktu akan berganti kepemilikan. Cepat atau lambat, itu sesuatu yang sudah pasti. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, masihkah kita tidak mau sadar dengan dunia? Itulah arti dunia. Ketika kita bertanya dunia itu siapa, maka Al-Quran menjawab, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang sifatnya penuh dengan tipu daya. Siapa yang tergiur dengan dunia, maka pasti akan tergilas oleh dunia. Mestikah dunia kita tinggalkan? Jelas. Tapi bukan berarti ketika kita hidup di dunia, dunia ditinggalkan sama sekali. Tidak. Serendah-rendahnya nilainya dunia, tetap besar manfaatnya untuk kita, karena kita masih sementara tinggal di dunia. Tapi ketika engkau mendapatkan dunia, ketahuilah kalau engkau hanya sebentar saja tinggal di dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal untuk selamanya, tapi tempat tinggal untuk kita tinggalkan selama-lamanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekarang menyusul keberangkatan kita ke alam selanjutnya, apa yang perlu kita persiapkan hari ini sebelum kita tiba pada akhir hayat? Kami mengingatkan semua titipan Rasulullah untuk kita renungkan. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah muttafaq alaih, Rasul berpesan,
idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Wa fi riwayatin ukhra, idza mata al-insan inqata amaluhu illa min salasin. Ketika anak cucu Adam, ketika manusia itu wafat, maka terputuslah kesempatannya untuk berbuat amal. Namun rekening amalnya masih tetap terbuka lebar untuk menanti transfer amal dari dunia sepanjang masa. Bagi siapa? Bagi mereka yang cerdas, mempersiapkan mesin pencetak amal selama hidupnya. Hadirin, inilah yang perlu kita camkan baik-baik. Jangan sampai meninggalkan dunia ini sebelum 3 mesin pencetak amal ini kita tinggalkan, kita persiapkan. Engka telu tanah tapak dincek lalui ri atau tumet tak ya riwatan riwelain paling telu tanah. Yang pertama Rasul sebutkan sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya nanti terus dirasakan, terus dinikmati, terus digunakan di jalan Allah orang-orang di belakang kita. Semasa hidupnya pernah membangun masjid, pernah membangun madrasah, atau ikut berpartisipasi pada pembangunan masjid, pembangunan madrasah, panti asuhan, dan sejenisnya. Setelah dia wafat, amal jariahnya ini terus berjalan dan ditransfer masuk ke rekening amalnya setiap saat. Kendati yang bersangkutan tubuhnya sudah hancur lebur ditelan oleh pembunuh, tapi amalnya terus mengalir sepanjang masa tidak henti. Subhanallah. Terus yang kedua apa? Wa ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang pernah dimanfaatkan, yang pernah diajarkan selama hidupnya. Insyaallah disinilah kesempatannya orang-orang yang pernah mengabdikan ilmunya, para ulama kita, para kiai kita, Andre Geruta, ustaz kita, ya, guru-guru kita yang secara ikhlas mengajarkan ilmunya, mewariskan ilmunya terus menerus, tidak terputus. Setiap ilmunya diajarkan, dimanfaatkan, maka pahalanya itu sampai kepada guru yang bersangkutan. Subhanallah. Sebagian ulama kita ada menyampaikan bahwa di akhirat nanti katanya yang paling kaya adalah para guru. Ya rogari guru sugi talangga-langga mati serimun rinda pengalatara. Subhanallah. Tinggal yang perlu diperbaiki adalah keikhlasannya, keikhlasan hatinya di dalam mengajarkan ilmunya. Jangan sampai itu ternodai oleh materi dunia. Itu yang kita khawatirkan. Ya, jangan sampai. Pelihara keikhlasannya, insya Allah ya, amal jariahnya sungguh sangat panjang yang tak terkira nanti sampai kapan berakhirnya. Boleh saja sepanjang dunia ini, usia dunia ini. Hadirin, yang ketiga adalah wa waladin salihin alladzi yad'ulah, anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Hadirin, ini yang ketiga ini perlu mendapat perhatian khusus. Melihat fenomena yang kita hadapi saat sekarang ini sungguh sangat kompleks tantangannya. Anak-anak kita, ya roh anak tak tuli HP ini sengaja amat. Ya Allah, ini ancaman bagaimana generasi muslim ke depan. Banyak anak-anak tidak tahu mengaji, kehebatannya hanya main HP. Kita orang tua juga main HP. Anak dan orang tua sama saja sibuk dengan HP-nya. Tidak ada lagi yang saling memperhatikan. Baca Qur'annya sudah tidak beres. Coba lihat di masjid-masjid, hampir anak-anak kita itu jarang sekali masuk di masjid. Yang masuk di masjid itu anak-anak yang belum balik, yang belum berkenalan dengan HP, dengan orang-orang tua yang sudah uzur. Itulah yang banyak memadati masjid. Mereka-mereka yang masih sinergi, jauh dan liar dari masjid. Ya Allah, ini ancaman ke depan. Lihatlah anak-anak kita, apakah mereka anak saleh? Kalau mereka bukan anak saleh, ancaman untuk orang tuanya. Tapi kalau anak kita itu anak saleh, insya Allah itu adalah bagian dari modal keselamatan kita di hari kemudian. Ini perhatian untuk kita semua selaku orang tua. Tidak cukup dengan hanya memperhatikan diri kita. Masihkah kita ingat firman Allah, Ku anfusakum wa ahlikum nara.
Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Siapa keluarga kita itu? Istri kita dan anak-anak kita. Itu titik beratnya. Istri kita dan anak-anak kita. Keselamatan istri kita, keselamatan anak-anak kita, bagian dari keselamatan kita. Kalau mereka tidak terurus, mereka tidak beres, maka bagian dari ancaman kita nanti dari kemudian. Waliyahzubillah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kesimpulannya, persiapkanlah 3 mesin pencetak amal ini sebelum kita mengakhiri hayat kita. Karena kalau ada orang hanya mengandalkan amalnya semasa hidupnya, sungguh sangat sedikit amalnya karena usianya itu sangat terbatas. Orang yang hebat, orang yang kaya adalah orang yang memperbanyak persiapannya dalam 3 hal ini. Banyak sedekah jariyahnya, banyak ilmu yang bermanfaat yang diwariskan, lalu semua anak-anaknya, anak cucu keturunannya adalah anak soleh, solehah, hafiz, hafizah Al-Quran. Subhanallah. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah khaliqil anam wa hakimil hukam wa adil hudi wa salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi syara'il Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi al-kiram wa ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimana wa rahimakumullah. Ittaqullaha ta'ala fima amara wa antahu amma naha anhu wa hadda wa alamu أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلى بالملائكة المسبحة بقدسه فقد قال الله تعالى جل وعلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر جيوش الموحدين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم اجعلنا جميعا من أمة محمد حقا اللهم ادفع عنا وعن جميع المسلمين الغلاء والبلاء والوباء والربا والرشوة والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن جميع بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجسام وسيء الأسقام فضل رحمتك يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة